Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang memahami cara kerja otak. Kenapa kita perlu memahami cara kerja otak sebelum kita jauh membahas tentang pendidikan? Karena otak merupakan sumber dari panca indera kita. Sebagaimana biasanya di kelas-kelas maupun di training, saya selalu menjelaskan bahwa otak merupakan kontrol dari software dan hardware dari manusia itu sendiri. Yang dimaksud dengan software artinya segala sesuatu yang berkaitan dengan raga kita, yang berkaitan dengan jiwa kita, yang berkaitan dengan perasaan hati kita. Itu adalah software dari diri kita sendiri yang pusat kontrolnya ada di otak. Ketika otak bermasalah, maka ketika otak bermasalah, maka yang terjadi adalah kita akan mengalami mispersepsi atau respon yang bermasalah juga. Ketika kita salah memilih respon, maka dari stimulus-stimulus yang masuk meskipun sifatnya adalah netral, maka kita akan merespon dengan jauh lebih negatif sehingga bisa merugikan diri kita sendiri dan bisa memunculkan perasaan-perasaan yang destruktif, bukan perasaan yang konstruktif. Otak sebagai pusat kontrol dari hardware kita artinya bahwa otak yang mengontrol seluruh anggota tubuh kita. Nah, otak merupakan salah satu mahakarya dari Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana saking luar biasanya hingga detik ini tidak ada satu manusia pun yang bisa mengetahui daya atau kapasitas dari otak kita sendiri. Meskipun ukurannya cuma 5 kg untuk otak orang dewasa dan letaknya ada di tengkorak kepala kita, tetapi sampai detik ini tidak ada satu orang pun yang mengetahui batasan dari memori otak kita sendiri. Meskipun riset, observasi tentang otak ini sudah dilakukan beratus-ratus bahkan beribu-ribu tahun yang lalu. Saking uniknya penelitian tentang otak itu tetap berkembang sampai di masa modern sekarang ini. Ada ribuan bahkan jutaan hasil penelitian dari karya ilmiah tentang teori otak dari berbagai penjuru dunia yang membahas bagaimana tentang otak, mekanisme pikiran, serta berbagai gejala-gejala yang ditimbulkannya. Lagi-lagi meskipun beratnya cuma sekitar 5 kg dari tubuh kita, tetapi saat ini yang namanya keajaiban otak itu sangat-sangat memukau dan menarik untuk dibahas. Apalagi di dalam agama kita disampaikan bahwa otak itu merupakan salah satu tempat di mana akal kita diletakkan. Membahas akal itu tidak ada batasannya. Tidak ada yang dikatakan kata berhenti untuk membahas tentang akal. Bahkan di dalam kitab suci itu sendiri dikatakan bahwa ketika kita bisa mengoptimalkan otak kita sampai ke level yang terbaik atau sampai ke level yang teratas, kita bisa berpikir positif, husnuzon dengan takdir, ridho dengan apa yang kita terima, maka insya Allah kita sebagai umat manusia diangkat derajatnya oleh Tuhan. Ayatnya jelas, hadisnya jelas bahwa orang-orang yang menggunakan akal pikirannya akan diangkat beberapa derajat ketimbang orang-orang yang tidak berilmu. Karena fungsinya yang sangat-sangat vital dan substansial itu, maka kita perlu memahami mekanisme kinerja otak itu sendiri. Sehingga bisa kita optimalkan penggunaannya, terutama dalam proses belajar mengajar, yang saya sebut dengan learning and teaching process. Maka untuk memahami tentang bagaimana cara kerja mekanisme otak itu sendiri, saya akan menyajikan beberapa fakta berikut ini. Tahukah teman-teman sekalian bahwa otak itu terdiri dari 1 triliun sel otak yang kita sebut dengan neuron. Neuron ini di otak kita bisa berjumlah sampai 1 triliun bahkan lebih. Bisa kita bayangkan betapa banyak sel otak itu yang merangkai satu sama lain sehingga menciptakan sebuah kesatuan struktur yang sangat-sangat kompleks, dan dari neuron-neuron itulah kita bisa berpikir hingga saat ini. Dari 1 triliun sel otak ternyata ada 100 miliar sel otak aktif.
di mana ketika sel otak ini bekerja dengan sangat-sangat baik, maka lagi-lagi kita bisa berpikir secara optimal. Namun ketika banyak sel-sel ini menjadi mati, maka pada saat itu pula kita mengalami kesulitan dalam proses belajar. Kita mengalami kesulitan dalam proses koordinasi tubuh. Bahkan bisa saja kita akan mengalami gangguan secara kontrol raga kita, sensori kita. Nah, yang selanjutnya adalah dari 1 miliar sel aktif itu ada sekitar 900 miliar sel penghubung, yaitu akson dan dendrit. Nah, ketika orang memiliki banyak sel-sel penghubung di otaknya, itulah yang membuat otaknya itu menjadi semakin kreatif, produktif, dan fleksibel. Setiap sel dari otak kita mampu membuat hubungan antara satu dengan yang lainnya hingga puluhan ribu hubungan. Dan jika semua sel yang berhubungan itu disambung menjadi satu sambungan yang sangat-sangat panjang, maka itu sebanding dengan angka 1 diikuti 10,5 juta kilometer angka 0. Itu artinya sangat-sangat panjang dan bisa mengitari bumi sampai beberapa putaran. Ketika sel-sel otak itu dihubungkan satu sama lain, maka luar biasanya adalah itu merupakan kesatuan yang sangat-sangat luar biasa. Selain unik, dia juga punya kriteria yang luar biasa, bisa menciptakan berbagai jenis-jenis pengalaman-pengalaman yang kalau ini kita bisa manfaatkan dalam proses belajar mengajar, maka insya Allah lagi-lagi bisa meningkatkan kecerdasan, daya ingat, optimalisasi potensi dari peserta didik kita. Ketika ada yang disebut dengan hubungan antara satu sel otak ke sel otak yang lain, atau antara akson dan dendrit dari neuron kita, maka disitulah terjadi proses belajar mengajar. Awalnya mungkin akan sedikit berat, ada namanya loncatan impuls, ya, loncatan energi atau loncatan sinyal-sinyal listrik dari satu neuron ke neuron yang lain. Awalnya akan sangat-sangat berat, tapi karena sudah terbiasa melalui repetisi atau pengulangan-pengulangan, maka loncatannya akan semakin aktif, semakin mudah, dan ikatannya juga akan semakin terikat dengan erat. Sehingga disitulah proses belajar itu menjadi semakin mudah. Apapun yang kita pelajari ketika sering kita ulangi, maka insya Allah itu tersimpan dengan sangat-sangat kuat di pikiran bawah sadar kita. Jadi dengan kata lain, kalau kita memahami tentang cara kerja otak ini, salah satu rumusnya adalah repetisi atau pengulangan. Maka tidak mengherankan ketika kita berbicara tentang metode pengajaran, maka salah satu metode yang paling efektif dari pengajaran itu sendiri adalah repetisi atau pengulangan. Contoh misalnya, dulu kita ketika mengaji, maka biasanya kita disuruh mengulang-ulangi bacaan-bacaan kita, atau minimal kita disuruh mengulangi dengan cara mendengarkan dari bacaan kita, atau minimal kita disuruh praktek berulang-ulang oleh guru kita, sehingga dengan pengulangan tersebut maka insya Allah pembelajaran akan bisa semakin melekat di pikiran bawah sadar kita.